Minyak yang ditaruh di kulkas akan terlihat kental dan keruh, terutama minyak zaitun dan minyak kelapa, karena keduanya akan menggumpal kalau suhunya turun. Ingat baik-baik ya, jangan taruh minyak zaitun di dalam kulkas. Kondisi di situ sangat basah, lembab, dan banyak embun. Jadi, jauhkan minyakmu dari semua kondisi ini. Kalau kamu tetap ngeyel, tekstur dan rasanya akan berubah total. Nah, kalau minyak kelapa lain lagi, konsistensinya bisa bervariasi sesuai dengan suhu di sekitarnya. Saat suhunya dingin, minyak ini akan mengeras. Kamu bisa menyimpannya di tempat gelap dan sejuk seperti pantry agar lebih awet. Kalau minyak yang kamu taruh di kulkas sudah mengeras, jangan panik dulu lah. Keluarin aja dari situ, lama-lama juga akan kembali cair pada suhu kamar. Tapi sebaliknya, minyak kacang dan seed oil perlu ditaruh di dalam kulkas karena lebih gampang teroksidasi sehingga kualitasnya bisa menurun. Dan ternyata, mentega juga bisa loh disimpan pada suhu kamar. Coba aja sendiri. Teksturnya akan lebih lembut. Tapi tetap ada pengecualiannya sih. Di lingkungan yang beriklim panas, sebaiknya simpan mentega di dalam kulkas. Tapi kalau nggak terlalu panas, simpan saja di tempat sejuk dalam keadaan tertutup, serta hindari sinar matahari langsung. Taruh di lemari aja kalau gitu. Kamu pasti bisa bedain kalau tomat dingin biasanya terasa hambar. Iya kan? Tomat dingin kurang bisa memunculkan aroma dan rasa enak. Nah, agar rasanya lebih tahan lama, simpan aja di meja dapur dengan suhu kamar. Tapi kalau kamu ingin membuatnya tetap terlihat segar, taruh aja di dalam kulkas. Yang mubazir justru kalau tomatmu sudah keburu mateng. Buruan, minta contekan resep saus tomat nenekmu dong. Masih soal tomat, tingkat keasaman alami pada saus bisa menghalau mikroorganisme jahat. Untuk memperkuat cita rasanya, simpan pada suhu ruangan aja, jangan ditaruh di kulkas. Kalau kamu beli satu melon utuh, jangan masukkan ke kulkas ya. Dengan begini, nutrisinya akan lebih banyak dan rasanya juga makin lezat. Rasa manis dan segarnya akan lebih keluar kalau disimpan pada suhu kamar. Dan hal yang sama juga berlaku untuk semua kerabat melon. Rasa dan warna semangka akan memudar kalau buah ini ditaruh di kulkas. Setelah dipotong, simpan melon di kulkas dengan membungkusnya pakai plastik wrap. Lalu, simpan sisanya di lemari es selama beberapa hari. Sebaiknya taruh bumbu seperti ketumbar dan mint di laci crisper kulkas. Jangan lupa bungkus dulu dengan bahan absorben agar bau di dekatnya nggak ikut terserap. Kalau perlu, taruh di wadah kedap udara. Tapi sebagian bumbu juga punya karakteristik lain. Warna daun basil dan peterseli akan sangat pucat kalau kamu menaruhnya di kulkas. Sebaiknya taruh di luar aja, karena udara kering di dalam kulkas bisa membuat daunnya layu. Sebelum menyimpannya, potong dulu tangkai bawahnya, lalu masukkan ke wadah yang sudah diberi air. Agar lebih awet, ganti airnya dan potong tangkainya. Bawang bombay yang belum dipotong paling efektif disimpan di tempat kering dan gelap. Kondisi di dalam kulkas sangat lembab sehingga bisa bikin bawang bombaymu lembek dan dihinggapi jamur. Jauhkan juga dari sinar matahari langsung ya. Setelah kamu potong, masukkan ke plastik ziplock lalu taruh di laci sayuran. Pastikan sirkulasi udaranya baik serta jauhkan bawang bombaymu dari makanan yang bisa menyerap bau. Jangan sampai lupa kalau kelamaan disimpan bisa bertunas loh. Nggak apa-apa kan ya kalau timunnya ditaruh di laci crisper sayuran? Tapi jangan bilang, "Hah?" setelah kamu tahu fakta ini. Rasa timun akan lebih enak kalau kamu menyimpannya pada suhu kamar. Kalau terlalu sejuk, kesegarannya akan jauh berkurang. Mending taruh di pantry aja. Tapi jauhkan dari apel dan pisang ya, biar rasa dan penampilannya tetap fresh. Selai kacang nggak perlu disimpan di kulkas kok. Kamu bisa menaruhnya di pantry selama 3 bulanan setelah pertama kali dibuka. Dijamin deh, selaimu akan tetap fresh dan nempel di mulut. Bisa juga sih kalau kamu mau menyimpannya di kulkas, biar lebih awet dan minyaknya tetap nyampur. Tapi teksturnya akan lebih keras dan alot. Pada suhu dingin, madu juga bisa mengeras dan jadi padat. Agar tetap cair dan bisa dikonsumsi, simpan madumu pada suhu kamar. Masukkan aja ke wadah tertutup, lalu taruh di tempat sejuk. Jauhkan juga dari paparan sinar matahari langsung, dan selalu pakai wadah aslinya saja, karena sudah dilengkapi dengan segel yang ideal. Sehingga madu di dalamnya bisa awet dan terhindar dari semut. Cie, rajin amat sih naruh saus pedasnya di dalam kulkas. Sebetulnya nggak perlu sih. Kandungan cuka dan garamnya sudah ampuh kok untuk membuatnya lebih awet. Terlebih lagi, rasa ladanya akan lebih nampol kalau berada pada suhu kamar. Kamu beli saus ini untuk nyari pedasnya kan? Sebagian saus pedas akan menjadi padat kalau dimasukkan ke kulkas. Jadi jangan sampai nyesel ya.
Alpukat paling pas disimpan di luar kulkas. Kalau ditaruh di kulkas, buah ini akan matang lebih lama. Taruh aja buah ini pada suhu kamar dan agar alpukatnya lebih cepat matang, masukkan ke wadah kertas coklat bersama pisang selama beberapa hari. Pisang melepaskan gas yang membuat alpukat lebih cepat matang. Wah, kamu bisa langsung icip guacamole nih. Kopi bubuk atau biji kopi nggak seharusnya disimpan di kulkas, meskipun wadahnya kedap udara. Kopi berfungsi sebagai penghilang bau dan bisa menyerap kelembapan, bau dan rasa dari udara di sekitarnya. Akibatnya rasa kopimu jadi nggak enak dan menyerupai sisa minuman. Simpan di tempat gelap seperti di pantry, serta jauhkan dari sinar matahari, panas, dan kelembapan. Kalau kamu mau membekukan kopimu, pakai wadah yang benar-benar kedap udara. Bikinnya sedikit aja ya, pastikan juga kopimu nggak lembab agar kualitasnya nggak turun sebelum dikonsumsi. Bonggol bawang putih utuh perlu disimpan di tempat yang kering dan sejuk loh, misalnya di pantry. Wadah Tupperware juga sebaiknya dihindari ya, tanpa udara, umbi bawang akan cepat dihinggapi jamur. Simpan bawang putih dengan tepat agar bumbu ini tetap berkualitas baik sampai berbulan-bulan. Tapi saat siumnya mulai terpisah, segera gunakan bawangmu dalam 10 hari. Kalau kamu beli acar yang didinginkan, sebaiknya simpan di kulkas rumahmu. Meski begitu, banyak juga acar yang nggak perlu disimpan di tempat dingin. Cara pengawetan makanan dapat dilakukan dengan pengasaman agar acar tetap segar dan renyah dalam waktu lama. Kandungan garam dan cukanya juga tinggi, sehingga bisa menghalau beragam bakteri membahayakan. Banyak orang mengira kalau telur perlu disimpan di kulkas. Nggak gitu juga kok, kecuali kalau telur yang kamu beli ditaruh di lemari pendingin. Nggak apa-apa kok kalau kamu menaruhnya pada suhu kamar, asalkan dapurmu sejuk ya. Telur yang ditaruh pada suhu kamar juga sangat pas dipakai untuk memanggang kue atau direbus. Kalau tadinya kamu memang beli telur yang ditaruh pada suhu kamar, nggak apa-apa juga sih kalau kamu malu menggunakan cara serupa. Kalau mau menyimpannya ke kulkas, masukkan dulu ke karton aslinya agar telurmu nggak lembab. Makanan panggang sejenis cookies dan brownies yang ditaruh di kulkas sebenarnya bisa menyerap lembab dalam sekejap. Kalau kuenya nggak banyak mengandung produk susu seperti custard dan krim, simpan aja di wadah yang kedap udara pada suhu kamar biar kuemu lebih fresh. Pisang termasuk buah tropis, jadi perlu disimpan di suhu kamar. Buah ini sama sekali nggak tahan dengan suhu dingin. Kalau kamu beli pisang yang belum matang sempurna, suhu dingin akan menghambat proses pematangannya. Saat mengambilnya, warnanya sudah hitam dan jadi rusak. Jangan bikin hidupmu ribet ya, taruh aja pisangnya di wadah buah deh. Jangan masukkan coklat ke dalam kulkas, terutama di freezernya. Sebagian orang melakukannya agar coklatnya nggak lumer saat cuacanya panas. Tapi rasa dan teksturnya malah akan rusak loh. Coklat yang fresh tentu terasa lebih enak. Trik paling mantul agar coklatmu nggak lumer di tempat terbuka, yaitu beli coklat seperlunya aja. Nggak perlu keseringan borong kan? Kalau jumlahnya cukup sedikit, percaya deh, coklat nggak akan kelamaan dianggurin sampai hancur. Kalau kamu memang perlu banget untuk menaruhnya di kulkas, tutup rapat-rapat agar coklatmu nggak menyerap air atau bau. Rempah kering juga nggak perlu disimpan di kulkas lah. Kondensasi bisa masuk ke dalamnya dan membuat rempahmu rusak. Rasa dan tekstur rempah akan tetap sama. Isi saja tempat bumbumu kapanpun kamu mau. Simpan di tempat kering dan gelap, serta jauhkan dari panas atau cahaya.